Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bina Fikih tentang hewan yang halal. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Mari kita lanjut. Hewan yang halal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta isinya sebagai salah satu bukti untuk menunjukkan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai jenis hewan, baik yang hidup di darat maupun yang hidup di air, untuk dinikmati oleh manusia. Akan tetapi tidak semua jenis hewan dapat dinikmati karena alasan tertentu. Di dalam Islam dijelaskan tentang hewan yang halal dan yang haram. Hewan yang halal dapat dikonsumsi, sementara itu hewan yang haram tidak dapat dikonsumsi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas pelajarannya berikut ini. Hewan yang halal. Hewan yang halal adalah hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai ketentuan syariat Islam. 1. Jenis-jenis hewan yang halal. Hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam digolongkan menjadi 5 bagian sebagai berikut. A. Hewan yang hidup di darat seperti kerbau, sapi, unta, kambing, kuda, kujang, menjangan, kancil, dan kelinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya adalah hewan ternak dihalalkan bagimu. B. Semua jenis hewan yang baik dan lezat seperti ayam, itik, bebek, angsa, ayam hutan, merpati, dan burung pipit. Pada suatu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah mengizinkan untuk memakan daging kuda. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada perang Khaybar Rasulullah SAW melarang makan daging keledai peliharaan dan mengizinkan untuk memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Semua daging hewan halal yang dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 115 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi siapa saja yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. D. Bangkai ikan, bangkai belalang, hati, dan limpa. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Ibnu Umar berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dihalalkan bagi kita makan 2 macam bangkai dan 2 macam darah. 2 bangkai yaitu ikan dan belalang, 2 darah yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Daruqutni. E. Semua hewan-hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar, kecuali hewan itu beracun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96 yang artinya sebagai berikut. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda sebagai berikut. Artinya, Said bin Salamah sesungguhnya mendengar Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika berlayar kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air tersebut, kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Rasulullah SAW bersabda, laut itu airnya suci dan bangkainya halal dimakan. HR Tirmizi. 2. Hikmah dihalalkannya daging hewan. Antara lain, A. Agar manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Cinta kepada C. Menerima dan mentaati anugerah Allah Subhanahu wa taala. D. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. E. Menjaga kesucian fisik dan rohani. Berikutnya kita akan masuk syarat dan tata cara penyembelihan hewan. Setelah kita mempelajari berbagai jenis hewan yang halal dimakan, sekarang kita juga perlu tahu tentang syarat dan tata cara penyembelihannya. 1. Syarat-syarat penyembelihan hewan. A. Penyembelih beragama Islam dan mengerti tata cara menyembelih sesuai syariah agama Islam. Kalau untuk memotong hewan, maka diharuskan orang Islam, ya. Jadi ketika orang Islam ingin mengkonsumsi hewan, ya, misal contoh seperti ayam, nah penyembelihnya harus orang Islam dan mengerti tata cara penyembelihan hewan. Jadi bukannya asal, ya, tidak boleh. Misalnya kalau orangnya asal motong juga tidak boleh, ya.
Dia harus benar orang Islam. Kemudian yang kedua, dia harus mengerti tata cara untuk menyembelih hewan. B. Hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Jadi hewannya pun harus halal, bukan hewan yang haram, ataupun hewan yang halal tapi didapat dengan cara mencuri. Itu juga tidak boleh. C. Alat penyembelih harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian hewan tersebut dan hewannya tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. D. Tujuan penyembelihan semata-mata untuk diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Tata cara penyembelihan hewan. Syarat-syarat penyembelihan hewan dalam Islam sebagai berikut. A. Menggunakan pisau yang tajam. Jadi harus menggunakan pisau yang tajam, tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul ataupun berkarat. Jadi harus benar-benar tajam. Tujuannya supaya apa? Semakin tajam pisaunya akan semakin baik, agar hewan yang disembelih tidak tersiksa. Jadi kalau misalnya pisaunya tumpul ataupun berkarat, maka itu akan menyiksa hewan, ya. Itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. B. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal tersebut dapat membuat hewan yang akan disembelih itu takut sebelum disembelih. Hal ini didasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi tidak boleh ketika mengasah pisau lalu menunjukkannya kepada hewan tersebut. Potong nih, ini biasa nih. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi kita dilarang untuk memperlihatkan ketika lagi mengasah pisau di depan hewan yang akan dikurbankan. Sebaiknya tidak. C. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. D. Membaringkan hewan di atas lambung sisi kiri. E. Membaca basmalah saat akan menyembelih. Jadi membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. F. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan penderitaan hewan yang disembelih. Jadi motongnya harus cepat, jangan lama. Berikutnya, yang G. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. H. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Jadi harus dipastikan dulu, ya. Ketika hewannya tersebut sudah mati, baru bisa kita olah. Tapi kalau hewannya masih belum mati, maka biarkan sampai hewannya dulu benar-benar mati. Baru boleh kita olah sebagai apapun, ya, sebagai masakan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pembahasan pada bab ini kita sudah selesai. Mari kita tutup membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berjumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.